Halo semua, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Vincent dari Universitas Internasional Batam. Dan pada kegiatan hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian bentuk-bentuk sikap penghormatan baik dalam puja bakti dan interaksi di vihara. Pertama, ada dua macam objek yang patut kita hormati. Pertama adalah pujaniya punggala, yang artinya penghormatan terhadap orang yang patut dipuja. Pujaniya fatu, penghormatan terhadap benda yang bermakna. Jenis-jenis pujaniya punggala. 1. Penghormatan kepada Buddha. 2. Penghormatan kepada Dhamma. Ketiga, penghormatan kepada Sangha. Keempat, penghormatan kepada guru, pembina, pembimbing, pemuka, pemimpin ataupun ketua. Kelima, penghormatan kepada orang tua, kakek, nenek, bibi, paman atau sanak-sanak keluarga. Keenam, penghormatan kepada raja atau kepala pemerintahan. Dan terakhir, penghormatan kepada para tamu dan sahabat. Jenis-jenis pujaniya fatu. 1. Datu Cetya, yaitu penghormatan kepada benda berupa stupa. 2. Ada Pariboga Cetya, yang berarti penghormatan terhadap candi yang dibangun di 4 tempat suci. Ketiga, ada Dhamma Cetya, yaitu penghormatan terhadap tempat-tempat di mana kitab suci Tipitaka disimpan baik bahasa Pali maupun bahasa-bahasa yang tertentu. Dan keempat, Udesika Cetya, yang berarti penghormatan terhadap benda-benda yang melambangkan karakteristik Buddhis. Cara-cara penghormatan. 1. Ada Amisa Puja, yang berarti penghormatan dengan media. Penerapan Amisa Puja terhadap Tiratana berarti pemujaan dengan persembahan. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan serta dipenuhi dalam menerapkan cara pemujaan. 3 hal itu ialah: 1. Fatu Samapada, yang berarti kesempurnaan dalam materi, dalam arti yang dipersembahkan untuk memuja harus diperoleh dengan tidak menyimpang dari dhamma, bukan dari hasil mencuri, menipu, atau korupsi. Kedua, ada Cetana Sampada, yang berarti kesempurnaan dalam kehendak, dalam arti ada kehendak, niat, ataupun maksud yang tulus pada saat sebelum memuja. Puba Cetana, tetap pada saat memuja dan pada saat sesudah memuja. 3. Ada Dakineya Samapada, yang berarti kesempurnaan dalam objek pemujaan, dalam arti objek yang dipuja harus merupakan objek yang memang patut dipuja. Di sini ada dijelaskan bahwa Amisa Puja akan membuahkan banyak pahala bagaikan biji unggul yang ditanam dengan baik di ladang yang subur, yaitu dapat memperoleh usia panjang, kecantikan atau ketampanan, kebahagiaan, dan kekuatan. Itu adalah pahala-pahala yang dijamin secara pasti dalam Dhammapada. Sementara itu dalam Buddha Vaga dinyatakan bahwa seorang yang memuja mereka yang patut dipuja akan memperoleh jasa yang tak terukur dan tak ternilai besarnya. Terbebas dari alam kesengsaraan selama beberapa kapa, menikmati kebahagiaan di alam kebahagiaan selama beberapa kehidupan, menjadi raja di raja selama beberapa kali, menjadi paceka Buddha adalah buah dari memuja yang patut dipuja dengan benar. Kedua, ada Dhamma Puja atau Pati-Pati Puja, yang berarti penghormatan dengan mempraktekkan Dhamma. Pati-Pati Puja artinya menghormat dengan melaksanakan ajaran Dhamma, mempraktekkan sila, samadhi, dan pana. Kebaktian merupakan salah satu praktik Pati-Pati Puja. Pati-Pati Puja merupakan cara penghormatan yang paling tinggi kepada Buddha. Dengan melaksanakan ajaran Buddha berarti telah menghormati Buddha, seperti kisah biku Atadatta yang berusaha keras mencapai arahat sebelum Buddha parinibbana. Sikap batin dalam melaksanakan puja dapat dilakukan secara perorangan ataupun kelompok. Maka yang melaksanakan puja perlu mempersiapkan hatinya untuk dipusatkan kepada objek tertinggi, yaitu Triratna, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha.
Pertama, Buddha dihormati sebagai objek tertinggi karena kata Buddha yang dimaksud adalah mencakup pengertian pencapaian penerangan sempurna. Buddha adalah penemu jalan kesucian, guru dan penunjuk jalan ke kesucian. Dhamma dihormati sebagai objek tertinggi sebagai kebenaran mutlak yang telah ditemukan oleh Buddha. Dhamma adalah jalan kesucian itu sendiri. Dan terakhir, Sangha dihormati sebagai objek tertinggi karena Sangha merupakan persamaan para makhluk suci Arya Punggala. Mereka telah mencapai tujuan atau telah memasuki jalan untuk mencapai tujuan. Arya Sangha adalah pengikut sejati dari ajaran itu. Sikap fisik yang dapat kita lakukan dalam melaksanakan puja adalah sikap Anjali. Sikap Anjali yaitu dengan merangkapkan kedua belah tangan di depan dada, membentuk kucuk bunga teratai, baik dalam posisi berdiri, berjalan, maupun duduk bersimpuh atau bersila. Namaskara. Namaskara yaitu bersujud 3 kali dengan 5 titik, yaitu lutut, ujung jari-jari kaki, dahi, siku, telapak tangan, dengan menyentuh lantai, disertai sikap Anjali dan membaca Parita Namaskara Gata. Ketiga ada Utana. Utana adalah pemberian penghormatan kepada orang yang patut dihormati. Contohnya seperti orang yang lebih tua, orang tua maupun sanak keluarga kita maupun teman-teman, dengan cara berdiri dan menghormat. Sekian penjelasan saya tentang sikap-sikap penghormatan dalam puja bakti. Terima kasih.